Oke teman-teman, kita review tulisan dulu. Kali ini ada tulisan dari Mas Arif. Tulisan ini rencananya mau dikirimkan ke Terminal Mojok. Pesan tunggal dalam tulisan ini adalah meluruskan keributan efisiensi anggaran yang ada di kantor pemerintahan. Oke, pesan tunggalnya ini ya. Mas Arif ini pengen meluruskan keributan tentang efisiensi anggaran yang ada di kantor pemerintahan. Tema ini memang lagi banyak dibicarakan memang. Yuk kita lihat dulu deh, kita lihat. Oke, ini judulnya. Judulnya adalah kenapa efisiensi anggaran membuat pegawai non-ASN dirumahkan? Ya, itu adalah judulnya. Ini ya judulnya. Kita lihat soal teknisnya dulu kali ya. Ya, kita lihat di masalah teknis dulu deh teman-teman. Yuk, saya sih sudah baca sampai akhir ya. Ini kita lihat dulu deh. Nah ini dia sepintas tulisannya Mas Arif. Oke, paragrafnya udah pendek-pendek ya. Kemudian juga sudah ada subjudul. Ini dia. Ini subjudul. Ini subjudul. Ya, sudah ada subjudul. Paragrafnya udah pendek-pendek dan menariknya adalah kalimat-kalimatnya sudah enak sih dibaca. Bahasanya sudah bahasa yang sederhana yang cocok dengan karakteristik pembaca di era digital seperti sekarang ini. Ini sudah bagus banget. Nah, Mas Arif ini juga berani menyampaikan pandangannya sendiri, opininya sendiri. Ini juga sudah bagus karena itulah yang dibutuhkan dalam sebuah tulisan teman-teman. Kita butuh untuk menyampaikan pendapat atau opini dari sudut pandang kita supaya tulisan kita itu orisinil, tidak hanya sekedar tulisan yang bersifat informatif yang sudah banyak bertebaran di mana-mana. Penting juga untuk memasukkan POV dari sisi kita. Ini juga udah ada subjudulnya ya. Udah oke. Ya. Oke, sekarang teknis. Tadi kan yang udah bagus ya, kalimatnya sudah bagus. Mari kita lihat dulu. Saya penasaran untuk ini. Wait. Nah, kita lihat ya dari subjudul yang pertama. Bentar, akan saya blok dulu. Nah, kita akan lihat ini adalah subjudul pertama. Saya kasih warna abu. Ini subjudul yang kedua. Ini masih teknis ya, bentar. Kelewatan. Ini subjudul yang kedua. Kuning deh. Ini subjudul yang ketiga. Oke. Ini selanjutnya. Oh, udah selesai. Nah, ini berarti penutup. Ya, ini dah. Segini. Baik, teman-teman, sekarang mari kita perhatikan. Kita supaya lebih gampang kecilin. Ini masing-masing subjudul sudah saya beri warna yang berbeda supaya teman-teman bisa melihat. Tujuannya buat apa? Supaya kita bisa menilai apakah komposisinya itu sudah pas. Yang abu-abu ini subjudul pertama, kuning subjudul kedua, ungu subjudul ketiga, dan yang warnanya toska ini adalah subjudul yang keempat. Teman-teman, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, subjudul ini memang penting sekali ya. Kalau teman-teman mau bikin tulisan memang sebaiknya dikasih subjudul supaya pembaca nggak terlalu lelah dan supaya ide kita itu bisa fokus, tidak melebar kemana-mana. Namun yang harus diperhatikan adalah usahakan kalau membuat subjudul itu panjangnya minimal harus sama. Nah, ini kalau kita lihat, ini yang ketiga ini yang ungu itu lebih panjang dibanding yang hijau toska ini. Toska ini cuma sedikit doang nih. Kalau ungunya lebih banyak. Ini mending agak sama nih antara yang abu-abu sama yang kuning. Ya, ini soal teknis aja. Jadi kalau teman-teman mau bikin tulisan, ada subjudulnya, pastikan panjang tulisan dari masing-masing subjudul itu tidak jauh berbeda. Supaya komposisinya lebih enak dibaca. Pembacanya juga lebih enak. Lebih cantik juga tulisannya nantinya. Ini sepele ya, ini hanya soal teknis gitu.
tapi penting juga. Lanjut, itu yang pertama ya, penting untuk supaya masing-masing subjudul itu memiliki panjang tulisan yang sama. Berikutnya teman-teman, itu soal teknis semata. Sekarang kita masuk ke soal logikanya, logika berpikirnya. Jadi, dalam tulisan ini judulnya adalah Kenapa efisiensi anggaran membuat pegawai non-ASN dirumahkan? Ini judulnya. Oke. Nah, kalau judulnya diawali dengan kata kenapa efisiensi, kenapa ya? Maka yang redaktur harapkan atau yang pembaca harapkan, kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan kenapa efisiensi anggaran membuat pegawai non-ASN dirumahkan. Sekarang mari kita cek, apakah tulisan ini sudah cukup menjawab hal tersebut? Kita lihat dulu di, ini dia, di subjudul yang pertama. Subjudul yang pertama, Presiden melarang pemotongan anggaran dilakukan pada belanja pegawai. Ini subjudul yang pertama ya. Nah, subjudul ini tidak bisa menjawab pertanyaan kenapa efisiensi anggaran membuat pegawai non-ASN dirumahkan. Justru kalau kita baca tulisan di subjudul yang ini, justru malah lebih cocok ke bagian pembukaannya. Nah, beda dengan yang subjudul yang kedua nih. Gaji pegawai non-ASN tidak termasuk dalam belanja pegawai. Nah, ini baru cocok subjudulnya. Sesuai dengan judul utama pada tulisan. Kenapa efisiensi anggaran membuat pegawai non-ASN dirumahkan? Gaji pegawai non-ASN tidak termasuk dalam belanja pegawai. Nah, ini kan menjawab ya. Ini benar ini, subjudulnya sudah benar. Kalau yang pertama itu malah nggak cocok mas, nggak menjawab, nggak sinkron dengan judulnya. Jadi saran saya yang ini mendingan dihapus aja, nggak perlu ada ini gitu. Ini nggak perlu ini. Kalau menurut saya loh ya, kalau menurut saya mending kalau misalkan kalaupun mau dimasukkan di bagian pembukaannya aja, misalnya di bagian kalimat ini deh. Ya, mana ya? Nah ini. Nah ini mungkin di bagian ini. Kondisi serupa juga dirasakan di dunia birokrasi. Pasalnya banyak pegawai non-ASN yang dirumahkan. Padahal dulu kerja jadi buruh negara itu terkenal stabil. Nggak taunya sekarang ikut goyang juga. Mungkin bisa ditambahi di sini. Bagi masyarakat awam, mungkin akan bertanya-tanya, kok pegawai non-ASN sampai dirumahkan gara-gara efisiensi anggaran? Kok bisa? Nah, itu kan bisa tuh sebagai pengantar. Nanti baru masuk ke subjudul tadi yang ini, subjudul yang tadi. Nah, gaji pegawai non-ASN tidak termasuk dalam belanja pegawai. Nah, ini masuk nih ke subjudulnya. Atau kalau misalnya, saya nggak tahu ya, Mas Arief ini bekerja di birokrasi kah atau enggak? Tapi kalau Mas Arief bekerja di birokrasi mungkin bisa ditambahkan nanti di pembukaannya. Misalnya, sebagai seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia birokrat, saya bisa menjawab kenapa efisiensi anggaran berdampak juga pada dirumahkannya pegawai non-ASN. Nanti baru masuk ke subjudul yang ini, yang gaji pegawai non-ASN. Kalau ini nggak usah ya, nggak masuk, nggak cocok sama judulnya soalnya, nggak logis gitu. Nah ini masuk ya, ini masuk nih, udah oke. Lalu subjudul yang berikutnya, di subjudul berikutnya tertulis nggak melihat keinginan menyalahartikan arahan pimpinan. Saya baca berulang-ulang kok nggak ini ya, maksudnya nggak nangkep gitu loh. Ini maksudnya mau ngomong apa? Nggak melihat keinginan menyalahartikan arahan pimpinan. Ini kalimatnya tidak efektif mas. Kalimatnya cenderung membuat orang harus membaca sampai 2-3 kali supaya lebih paham. Artinya gagal. Jadi kalau kita bikin suatu kalimat
lalu pembaca itu harus mengulang membaca lagi hingga 2-3 kali, itu artinya kalimat yang kita bikin itu gagal. Oke, itu tadi masukan untuk tulisan hari ini dari segi teknis dan juga dari sisi logika. Secara keseluruhan tulisannya sudah enak dibaca sebenarnya ya, cuman tadi logikanya agak sedikit kurang sesuai antara judul dengan subjudul yang diberikan. Kalau tulisan ini masih mau dipertahankan, saran saya subjudulnya diganti lebih jelas, lebih tak das gitu. 1, belanja pegawai non ASN, belanja honor pegawai non ASN tidak termasuk apa tadi sih? Lupa saya. 1, gaji pegawai non ASN tidak termasuk dalam belanja pegawai. Kemudian 2, tidak adanya juknis yang jelas. 3, adanya dugaan raja-raja kecil. Nah, ini kan sudah bisa 3 poin ini lebih masuk ke judul utama tulisannya gitu. Cuma saya sendiri nggak yakin apakah setelah direvisi kemudian dikirimkan ke Mojok akan dimuat atau enggak. Soalnya gini Mas, efisiensi anggaran ini sudah banyak dibicarakan di berbagai macam media. Kadangkala itu Mojok tidak ingin sama seperti media yang lain. Karena media lain sudah banyak membicarakan efisiensi anggaran, ya ngapain juga saya harus bikin tulisan yang sama kan gitu. Kecuali kalau tulisan tersebut dianggap memiliki angle atau sudut pandang yang berbeda. Namun gak ada salahnya juga untuk mencoba kan. Karena sejauh ini kayaknya belum ada tulisan tentang efisiensi anggaran nih yang dimuat di Terminal Mojok. Jadi kalau misalkan tulisan ini mau dipertahankan, boleh dengan catatan tadi ya, subjudulnya diubah aja. Subjudulnya diubah, kemudian jadi 3 poin tadi. Lalu yang bagian ini, bagi subjudul yang ini dihapus aja gitu. Nah, itu koreksinya. Sebenarnya sih saya ada ini ya Mas, ada sedikit tantangan. Saya terinspirasi nih tiba-tiba. Karena kan kalau kita ngomongin efisiensi anggaran, ini kan sudah banyak dibicarakan tadi. Nah, supaya lebih unik, Mas Arief bisa ngubah sudut pandangnya nih Mas. Jangan berkaitan dengan pegawai non ASN yang dirumahkan, jangan. Langsung aja bikin yang nyeleneh sekalian. Kan tujuannya Terminal Mojok kan, bikin yang nyeleneh sekalian. Contoh misalnya, membayangkan andai efisiensi anggaran diterapkan di Bikini Bottom gitu aja, gimana Mas? Bisa nggak tuh kayaknya kalau bikin tulisan-tulisan kayak gitu? Saya kok tiba-tiba terinspirasi ya. Ya barangkali Mas Arief mau mengeksekusi nggak apa-apa. Ya nanti kabari saya kalau tulisannya dimuat. Oke? Terima kasih.